Assalamualaikum warahmatullah. Selamat datang kembali di Belajar Sejarah. Bukankah sebuah ironi yang sering terjadi dalam perjalanan sebuah bangsa adalah kita begitu mudah mengingat tokoh-tokoh dari negeri yang jauh. Kita mengenal para penakluk dunia, para kaisar besar, dan para pemimpin yang namanya memenuhi halaman buku sejarah internasional. Namun pada saat yang sama, kita perlahan melupakan tokoh-tokoh besar yang pernah lahir dari tanah kita sendiri. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan zaman, nama Sultan Iskandar Muda mungkin masih terdengar familiar. Namun pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang benar-benar memahami siapa dirinya? Berapa banyak yang mengetahui bahwa ratusan tahun sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, pernah berdiri seorang pemimpin Nusantara yang mampu menjadikan Aceh sebagai salah satu kekuatan paling berpengaruh di Asia Tenggara? Berapa banyak yang menyadari bahwa ketika bangsa-bangsa Eropa mulai berebut jalur perdagangan dunia, Aceh telah memiliki armada laut yang disegani, diplomasi internasional yang aktif, serta sistem pemerintahan yang mampu mengelola wilayah luas di bawah satu kekuasaan. Sejarah seringkali tidak hilang karena kurangnya bukti. Sejarah hilang karena generasi penerus berhenti menceritakannya. Dan mungkin itulah yang sedang terjadi hari ini. Nama Iskandar Muda masih tertulis di buku-buku pelajaran, diabadikan pada bangunan dan fasilitas publik. Tetapi kisah kebesaran, visi, dan warisan pemikirannya perlahan memudar dari ingatan kolektif bangsa. Padahal, jauh sebelum konsep negara modern dikenal di Nusantara, Sultan Iskandar Muda telah menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang kuat, kecerdasan politik, keberanian militer, dan perhatian terhadap ilmu pengetahuan dapat mengangkat sebuah kerajaan menjadi pusat peradaban yang disegani dunia. Melalui kisah ini, kita tidak hanya akan mengenal seorang sultan, kita akan menelusuri jejak seorang arsitek kejayaan Aceh, seorang pemimpin yang membawa kerajaannya mencapai puncak kemegahan, dan seorang tokoh besar yang namanya seharusnya tidak hanya dikenang oleh rakyat Aceh, tetapi oleh seluruh bangsa Indonesia. Inilah kisah tentang Sultan Iskandar Muda, sang penguasa yang pernah membuat dunia menoleh ke ujung barat Nusantara. Bayangkan sebuah masa ketika Selat Malaka menjadi jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Kapal-kapal dari Arab, India, Persia, Tiongkok, hingga Eropa saling berpapasan membawa rempah-rempah, sutra, emas, dan berbagai komoditas berharga. Di tengah lalu lintas perdagangan global itu, berdirilah sebuah kerajaan yang disegani, Kesultanan Aceh Darussalam. Dan di puncak kejayaannya, muncul seorang penguasa yang namanya masih dikenang hingga hari ini, Sultan Iskandar Muda. Ia bukan sekedar seorang raja, ia adalah negarawan, reformis, ahli strategi militer, sekaligus simbol kebangkitan Aceh sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara. Sultan Iskandar Muda lahir sekitar tahun 1590 dengan nama Perkasa Alam. Ia merupakan cucu dari Sultan Alauddin Riayat Shah Said Al-Mukammil, salah satu penguasa Aceh yang berpengaruh pada masanya. Masa kecil Perkasa Alam berlangsung dalam lingkungan istana yang penuh dinamika politik. Aceh saat itu sedang tumbuh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam, tetapi juga menghadapi ancaman dari berbagai pihak, baik dari kerajaan-kerajaan tetangga maupun kekuatan kolonial Eropa yang mulai memasuki kawasan Nusantara. Dari usia muda, Perkasa Alam menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang menonjol. Ia mempelajari ilmu pemerintahan, strategi perang, agama, dan diplomasi. Pengalaman-pengalaman inilah yang membentuk karakter kepemimpinannya di kemudian hari. Pada tahun 1607, dalam usia yang relatif muda, ia naik tahta dan menyandang gelar Sultan Iskandar Muda. Tidak banyak orang saat itu yang menyadari bahwa Aceh baru saja memasuki era paling gemilang dalam sejarahnya. Ketika Iskandar Muda menjadi sultan,
Peta politik Asia Tenggara sedang berubah. Bangsa Portugis telah menguasai Malaka sejak tahun 1511. Penguasaan Malaka memberi mereka kendali atas salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Bagi Aceh, keberadaan Portugis bukan hanya ancaman ekonomi, tetapi juga ancaman politik dan strategis. Sultan Iskandar Muda memahami satu prinsip penting dalam geopolitik. Sebuah negara tidak dapat berdaulat jika jalur perdagangan dan sumber kekayaannya dikendalikan pihak lain. Karena itu, ia mulai membangun kekuatan Aceh secara sistematis. Angkatan laut diperkuat, armada kapal perang diperbesar, persenjataan dimodernisasi, benteng-benteng pertahanan dibangun, pasukan dilatih dengan disiplin tinggi. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjelma menjadi salah satu kekuatan militer paling tangguh di kawasan. Salah satu ciri khas kepemimpinan Iskandar Muda adalah kemampuannya mengonsolidasikan wilayah. Ia melancarkan berbagai ekspedisi militer untuk memperluas pengaruh Aceh. Wilayah-wilayah di pesisir Sumatera berhasil berada di bawah kendali Kesultanan Aceh. Daerah seperti Deli, Aru, Pahang, Kedah, dan beberapa wilayah lainnya yang pernah merasakan pengaruh politik Aceh yang sangat kuat. Tujuan ekspansi ini bukan semata-mata ambisi kekuasaan. Dalam perspektif Iskandar Muda, penguasaan wilayah pesisir berarti penguasaan jalur perdagangan, dan penguasaan perdagangan berarti kemakmuran negara. Ia memahami bahwa ekonomi adalah fondasi kekuatan politik. Pemikiran seperti ini menunjukkan bahwa Iskandar Muda bukan hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang pemimpin yang memiliki visi strategis jauh ke depan. Di masa pemerintahannya, Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Para pedagang dari berbagai belahan dunia datang ke pelabuhan Aceh untuk membeli lada, emas, kapur barus, dan berbagai hasil bumi lainnya. Pelabuhan Aceh menjadi tempat bertemunya beragam budaya dan peradaban. Bahasa Arab, Turki, Persia, India, Melayu, hingga berbagai bahasa Eropa terdengar di pasar-pasar dan pelabuhan. Aceh pada masa itu sering disebut sebagai salah satu kerajaan Islami terkaya di Asia Tenggara. Kemakmuran tersebut memungkinkan pembangunan infrastruktur, penguatan militer, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dengan kata lain, Iskandar Muda berhasil menciptakan siklus yang saling menguatkan. Perdagangan memperkaya negara, kekayaan memperkuat militer, dan militer menjaga keamanan perdagangan. Namun kejayaan Aceh tidak hanya diukur dari luas wilayah dan kekuatan armadanya. Iskandar Muda juga dikenal sebagai salah satu pelindung pengetahuan dan agama. Pada masa pemerintahannya, Aceh berkembang menjadi salah satu pusat intelektual Islam di kawasan Nusantara. Para ulama dari berbagai wilayah datang untuk mengajar dan berdiskusi. Kehidupan keagamaan berkembang pesat. Pendidikan Islam memperoleh perhatian besar dari istana. Aceh bahkan sering dijuluki sebagai Serambi Mekah karena perannya yang penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam di kawasan ini. Bagi Iskandar Muda, kekuatan negara tidak cukup hanya bertumpu pada senjata dan kekayaan. Kekuatan moral dan intelektual masyarakat juga harus dibangun. Pandangan ini menunjukkan kematangan visi kepemimpinannya. Salah satu warisan terbesar Iskandar Muda adalah pembenahan sistem pemerintahan. Ia menerapkan aturan yang lebih terstruktur untuk mengelola wilayah kekuasaannya. Dalam beberapa sumber sejarah dikenal adanya hukum dan tata pemerintahan yang diperkuat pada masa pemerintahannya, yang kemudian menjadi fondasi penting bagi administrasi Kesultanan Aceh. Ia berusaha menyeimbangkan kekuasaan para bangsawan daerah dengan otoritas pusat. Langkah ini tidak selalu mudah. Dalam banyak kerajaan, bangsawan lokal seringkali menjadi sumber konflik dan perpecahan. Namun Iskandar Muda menyadari bahwa stabilitas politik hanya dapat dicapai apabila pemerintah pusat memiliki kewibawaan yang kuat. Melalui reformasi tersebut, Aceh mampu mempertahankan persatuan di tengah wilayah yang luas dan beragam. Meski mencapai banyak keberhasilan, perjalanan Iskandar Muda tidak selalu mulus. Salah satu ambisinya yang paling besar adalah merebut Malaka dari Portugis. Beberapa kali ia melancarkan serangan ke Malaka dengan kekuatan yang sangat besar.
Puncaknya terjadi pada tahun 1629 ketika armada Aceh melakukan ekspedisi besar untuk menaklukkan kota tersebut. Namun usaha itu tidak berhasil. Portugis mampu mempertahankan Malaka dan Aceh mengalami kerugian yang cukup besar. Kegagalan ini menjadi pengingat bahwa bahkan pemimpin besar sekalipun memiliki keterbatasan. Namun justru disinilah nilai penting dari kisah Iskandar Muda. Kehebatan seorang pemimpin tidak diukur dari ketiadaan kegagalan, melainkan dari keberaniannya menetapkan tujuan besar dan kemampuannya membangun fondasi yang bertahan melampaui dirinya. Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi. Sepeninggalnya, tahta diteruskan oleh menantunya, Sultan Iskandar Tsani. Meskipun kejayaan Aceh perlahan mengalami perubahan setelah masa pemerintahannya, nama Iskandar Muda tetap menempati posisi istimewa dalam sejarah Indonesia. Hingga kini, namanya diabadikan dalam berbagai institusi, bangunan, dan fasilitas publik. Salah satunya adalah Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang menjadi gerbang udara utama Provinsi Aceh. Ketika kita mempelajari Sultan Iskandar Muda, kita tidak hanya sedang mengenang seorang penguasa masa lalu. Kita sedang mempelajari bagaimana visi keberanian dan kemampuan mengelola sumber daya dapat mengubah sebuah kerajaan menjadi kekuatan regional yang disegani. Ia memahami bahwa kejayaan tidak lahir dari kekuatan militer semata. Kejayaan lahir dari perpaduan antara ekonomi yang kuat, pemerintahan yang efektif, ilmu pengetahuan yang berkembang, dan masyarakat yang memiliki identitas yang kokoh. Dalam sejarah Nusantara, hanya sedikit pemimpin yang mampu meninggalkan jejak sedalam Sultan Iskandar Muda. Dan karena itulah, lebih dari 3 abad setelah wafatnya, namanya masih dikenang sebagai arsitek kejayaan Aceh. Seorang pemimpin yang berhasil mengangkat Kesultanan Aceh Darussalam menjadi salah satu pusat kekuatan terbesar di dunia Melayu. Sultan Iskandar Muda bukan hanya tokoh sejarah Aceh, ia adalah salah satu simbol kepemimpinan terbesar dalam sejarah Indonesia.